bagi yang mau mengembangkan minat dan bakatnya. Nanti untuk selanjutnya akan juga saya jelaskan di materi ini. Dan kemudian ada fasilitas pendidikan dan pelatihan. Nah, karena memang prinsip dari koperasi itu menyediakan atau harus memfasilitasi pendidikan bagi anggotanya, nah kita juga bakal ada pemberian pendidikan atau dan juga pelatihan bagi anggota-anggotanya. Nah, setelah open house ini, kita juga nanti untuk acara selanjutnya bakal mengadakan pendidikan dasar bagi anggota. Nah, itu diselenggarakan secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Nah, jadi buat kalian nanti yang sekarang sudah daftar, tunggu saja nanti tanggal mainnya dan nanti ikuti gitu. Yang belum daftar, ayo segera daftar dan nanti rasakan benefitnya dan juga sensasinya. Nah, kemudian ada keuntungan untuk mendapat soft skill atau mengasah soft skill dan hard skill-nya. Bagi orang-orang yang berada di organisasi ini, tidak menutup kemungkinan bakal terus-menerus berhubungan dengan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang benar-benar mengasah soft skill dan hard skill gitu. Mungkin ada juga yang merasakannya secara langsung dan juga merasakannya tidak langsung gitu. Mungkin itu beberapa secara garis besar manfaatnya, tapi sebenarnya lebih banyak dari itu. Cuma agar menyingkat waktu, mungkin secara garis besarnya hanya itu. Baik. Kemudian investasi di Kopma Unpas. Bisa nggak sih kita investasi di Kopma Unpas ya? Bisa. Tapi gimana sih caranya? Yang pertama, menyimpan simpanan wajib dan simpanan pokok. Terus setelah menyimpan ini kemana sih si simpanan itu? Nah, dari simpanan wajib dan simpanan pokok ini langsung diputar atau dikelola sama bidang-bidang usaha untuk menjadi modal sebagai penjualannya gitu. Tapi kenapa di sini arahnya ada ke kiri dan juga ke kanan. Nah, ini yang menandakan atau yang membuktikan kalau simpanan wajib dan simpanan pokok itu simpanan wajib dan simpanan pokok kalian itu bakal kembali lagi ke kalian gitu. Walaupun sudah diputar menjadi modal, tapi ada jaminan bahwa simpanan wajib dan simpanan pokok ini keseluruhannya bakal kembali lagi ke anggota. Nah, setelah diputar menjadi modal, akan kemana lagi sih uang itu? Selanjutnya akan menjadi pendapatan atau omset unit usaha Kopma Unpas. Karena kita sudah mengolah modal dan tentunya bakal ada penjualan dan juga pembelian. Nah, dari penjualan itu bakal ada pendapatan yang kita dapat atau omset gitu. Nah, setelah kita misalkan diambil satu periode, berarti selama satu periode kita sudah memiliki omset. Nah, terus dikemanakan omset itu? Nah, sebelum omset itu dikelola lebih lanjut, nah, omset itu bakal dikurangi oleh beban-beban yang ada di Kopma Unpas. Karena tidak menutup kemungkinan kalau selama satu periode berjalan, Kopma Unpas bakal memiliki pengeluaran-pengeluaran yang lainnya, seperti misalkan pembelian barang, pembelian makanan dan minuman untuk berjualan, terus gaji-gaji karyawan juga menjadi beban Kopma Unpas gitu. Nah, setelah dikurangi beban Kopma Unpas setelah bersih gitu, kemana lagi sih si uang ini? Uang ini selanjutnya menjadi sisa hasil usaha atau SHU. Nah, lanjutnya lagi setelah SHU ini bakal dikemanakan lagi sih uangnya? Nah, dari sisa hasil usaha secara keseluruhan itu ada lagi pembagiannya. Nah, mungkin di sini saya hanya mengasumsikan saja beberapa pembagiannya, tapi kalau untuk realnya ada lebih dari ini pembagiannya, biar lebih mempersingkat waktu saja. Misalkan dibagikannya ke organisasi, kemudian dibagi lagi untuk keperluan sosial, untuk keperluan pendidikan, dan juga keperluan zakat. Nah, dan tentunya
ada juga pembagian untuk anggota Kopma Unpas. Nah, jadi untuk SAU anggota Kopma Unpas. Itu. Jadi dapat dilihat kalau hasil dari penyimpanan kalian SPSW itu setelah diputar menjadi modal, itu bakal kembali lagi ke kalian. Kalian dapat SAU-nya, SPSW kaliannya juga kembali lagi ke kalian. Gimana? Nggak untung gimana coba? Nah, selanjutnya untuk mengetahui gimana sih nanti saya dapat SAU-nya atau bagaimana sih perhitungan SAU-nya. Nah, kita coba hitung-hitungan di sini. Semoga tidak boring melihat angka-angka ya. Nah, kita asumsikan untuk simpanan pokok dan simpanan wajib si A atau si AA itu 91.000. Oh, mohon maaf sebelumnya ini kita mengambil SPSW yang tahun sekarang yang SP-nya 25.000 dan SW-nya 5.500 per bulan. Nah, oke lanjut. Selanjutnya ada SPSW si B. Nah, SPSW si B ini sebesar 52.500. Kenapa beda sama si A? Nah, karena saya mengasumsikan bahwa si A itu dia mahasiswa lama di sini yang sudah ada tahun sebelumnya dan bisa menyimpan simpanan wajib dan simpanan pokoknya di awal periode atau dapat dibilang pada bulan Maret. Nah, kalau misalkan si B ini itu saya mengasumsikannya kalian atau maba yang baru masuk ke Universitas Pasundan pada bulan Oktober. Jadi dapat dilihat perbedaannya seperti itu. Oke, kita lanjut pendapatan unit usaha atau omset unit usaha Kopma Unpas misalkan diasumsikannya 4 juta. Nah, kalian tadi sudah melihat kan kalau misalkan omset Kopma Unpas tahun 2019 itu ada 1,6 miliar ya. Nah, kalau misalkan saya masukkan real ke sini 1 miliar lebih, takutnya liar gitu nya, banyak angka. Nah, jadi diasumsikan saja misalkan selama satu periode itu pendapatannya atau omsetnya sebesar 4 juta rupiah. Nah, kemudian beban Kopma Unpasnya sebesar 1 juta. Dimisalkan juga beban Kopma Unpasnya 1 juta. Kalau realnya pasti lebih besar kan. Secara gitu omsetnya 1 M lebih, pasti pengeluarannya juga bakal lebih besar lagi dari beban yang saya asumsikan ini. Nah, kemudian setelah setelah diperhitungkan, setelah dijumlahkan, mendapat sisa hasil usaha, yaitu 3 juta rupiah misalkan ya. Nah, di sisa hasil usaha ini kemana lagi? Seperti yang tadi disebutkan bahwa bakal dibagi-bagi lagi ke beberapa sektor atau beberapa keperluan lainnya. Di sini mengasumsikannya sama seperti tadi, ada organisasi, sosial, pendidikan, zakat, dan juga anggota. Kita mengasumsikannya organisasi 10%, sosial 20%, pendidikan 30%, zakat 20%, dan anggota 20%. Nah, dapat dilihat perhitungannya ke sebelah kanan itu seperti itu, ada 300, 600, 900, 600 ribu. Dan untuk anggota dibagi 20% itu, atau dikali 20% itu mendapat sebesar 600.000. Nah, jadi untuk anggota ini apakah real 600.000 bakal didapatkan per orang atau bagaimana? Nah, belum sampai ke situ. Tapi kita juga harus mengetahui berapa sih jumlah anggotanya gitu. Nanti soalnya ada lagi perhitungan lainnya. Nah, kita asumsikan lagi, dipermisalkan lagi kalau anggota Kopma Unpas itu keseluruhannya ada 20 orang misalkan. Untuk angkatan 37 ya. Angkatan 37 ada 20 orang misalkan. Nah, kemudian dari 20 orang ini dengan SAU 600.000 didapatkanlah SAU si A dan si B-nya yaitu sebesar 21.840 dan SAU si B mendapatkan 12.500. Nah, dari mana sih itu perhitungannya atau hasil itu dari mana, bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu ada rumusnya yang nanti bakal biasanya dikelola atau diatur atau dihitung oleh bendahara umum. Nah, kemudian jadi SP dan SW plus SHU CI itu berapa sih? Nah, totalnya yaitu 112.840.
Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa SPSW itu tidak berkurang sama sekali, justru malah ditambahkan dengan SHU yang bakal kalian dapat di akhir periode. Gitu. Terus SP dan SW si B-nya plus SHU-nya berapa? Nah, berarti tinggal ditambahkan juga. Totalnya yaitu Rp65.000. Nah, begitu. Kemudian masih kalau misalkan tadi pengen tahu bagaimana sih perhitungannya untuk SPSW. Nah, sebenarnya cukup bisa dibilang rumit juga karena harus ada pembagian dihitung per bulannya berapa, terus berapa orang yang membayar SPSW. Jadi karena harus adil pembagiannya, jadi kita juga memperhitungkan si A berapa, si B berapa, si C berapa, terus nyimpennya dari bulan apa sampai bulan apa, terus angkatannya ada berapa orang, jadi harus benar-benar diperhitungkan. Nah, ini secara garis besar mungkin seperti ini perhitungan untuk SAU rumusnya seperti ini. Jadi di sini dimisalkan SAU anggota angkatan 37 karena Oktober sampai Februari SP-nya berarti 25.000 plus SW-nya yang diakumulasikan dari Oktober sampai Februari yaitu sebesar 27.500. Kemudian dikali 600.000. 600.000 ini yang mana? Yang tadi yang SAU anggota sesuai jasa simpanan yang dibagi 20% itu per anggota. Nah, kemudian dibagi sama jumlah SPSW seluruh angkatan. Nah, ini benar-benar seluruh angkatan harus ada memiliki jumlahnya. Jadi tidak hanya terpatok pada angkatan 37 saja, tapi harus ada perhitungan dari angkatan 36-nya, 35-nya, 34-nya, pokoknya keseluruhan angkatan yang masih aktif di Kopma Unpas itu harus dihitung dan dibagi dengan itu. Dan dapat hasilnya 12.500. Nah, ini berarti SAU si B berarti ya tadi. Oke, mungkin itu untuk hitung-hitungannya. Untuk lebih lanjutnya, kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, mungkin bisa tanya-tanya ke pengurusnya atau langsung ke bendahara umumnya. Jadi, apa sih setelah diberikan materi seperti itu? Jadi pada intinya, yang pertama, Kopma Unpas tidak ada biaya pendaftaran. Kenapa tidak ada? Karena uang yang kalian simpan di sini, simpan ya, bukan bayar gitu. Berarti kalau menyimpan, ya akan tetap disimpan gitu. Kalau bayar, berarti kami akan menggunakannya dan tidak akan kembali lagi ke kalian. Kalau menyimpan, berarti uang kalian bakal ada di Kopma Unpas gitu, sampai waktu yang telah ditentukan. Nanti dapat diambil lagi. Nah, kemudian yang kedua, SP dan SW tidak akan berkurang dan dapat diambil kembali tanpa berkurang Rp1 pun. Nah, jadi kalau SPSW ini sebenarnya bisa aja diambil lagi, tapi ada lagi ketentuannya. Ketentuannya yaitu SPSW bisa diambil jika sudah tidak menjadi anggota Kopma Unpas itu. Kopma Unpas ini mungkin bisa saja keluar secara dikeluarkan, kemudian pindah universitas, atau setelah lulus menjadi mahasiswa Universitas Pasundan. Nah, itu bakal bisa diambil lagi untuk SPSW-nya. Yang ketiga, dapat disimpulkan berarti semakin awal membayar SPSW, maka semakin banyak juga SAU yang didapatkan. Nah, tadi dapat dibuktikan sendiri kan, kalau SPSW berbeda, maka SAU yang didapatkan juga berbeda. Yang keempat, semakin aktif menjadi anggota, maka semakin banyak bonus poin yang didapatkan. Nah, tadi tidak menyinggung bonus poin. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian menjadi anggota dan aktif menjadi anggotanya, mengikuti kepanitiaan, mengikuti acara, dan lain sebagainya, nah itu ada lagi poin plus buat kalian. Dan itu bisa menjadi tambah di SAU nanti kalian pas pembagian SAU-nya. Gitu. Jadi sok gitu, kalian harus aktif menjadi anggota biar lebih berasa benefitnya atau manfaatnya menjadi bagian keluarga besar Kopma Unpas. Gitu. Kemudian yang terakhir, semakin besar penjualan toko, maka semakin besar juga SAU yang dibagikan. Nah, di sini saya mengajak untuk ke seluruh peserta, seluruh mahasiswa, seluruh anggota Kopma Unpas untuk hayu belinya atau jajannya di toko Kopma gitu.
maka karena jika kalian beli di Kopma, berarti uang kalian yang kalian jajankan di Kopma itu sebenarnya kembali lagi ke kalian gitu. Jadi kalian jajan sekian, nah mungkin itu bakal ada lagi feedback ke kaliannya, kayak diskon secara tidak langsung, benar-benar tidak langsung karena ya tidak ada keterkaitan sebenarnya di situ, cuma ya secara tidak langsung nanti bakal kembali lagi ke kalian karena memang ada hak kalian di situ yang harus dibagikan. Oke. Nah, membahas tentang anggota Kopma Unpas dapat disimpulkan atau dapat disebutkan kalau anggota Kopma Unpas itu ada 2 golongan atau 2 jenis. Yang pertama anggota aktif simpanan dan anggota aktif simpanan dan kegiatan. Nah, mungkin dapat dilihat perbedaannya. Memang kedua-duanya berhak mendapatkan SAU dan kedua-duanya juga berhak mendapat poin usaha. Tapi ada satu yang tidak sama, yaitu poin spesial yang tadi disebutkan, karena yang anggota aktif simpanan dan kegiatan bakal mengikuti kegiatan-kegiatan dan juga bakal berkontribusi lebih bagi Kopma gitu dibandingkan dengan anggota yang aktif simpanan saja. Gitu. Itu untuk gambaran anggota Kopma Unpas. Oke, selanjutnya sedikit menjelaskan lagi tentang Pasundan Bisnis Club. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Teh Armita selaku bidang yang menaungi PBBC atau Pasundan Bisnis Club, yaitu sebagai wadah untuk anggota bagi yang mau mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, kalau yang tadi kurang jelas tentang bidang-bidangnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bidangnya. Yang pertama, ada sekretaris. Nah, jika kalian pengen mencoba nih bagaimana jadi seorang sekretaris, kalian bisa menjadi atau mendaftar jadi sekretaris di PBC ini. Nah, tapi harus dicatat juga kalau PBC ini untuk periode sekarang kita sudah melaksanakan open recruitment-nya. Jadi kalian kalau untuk periode sekarang belum bisa menjadi bagian dari pengelola atau pengurus Pasundan Bisnis Club ini. Nah, mungkin kalian bisa masuknya nanti di periode yang selanjutnya. Tapi kalian juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan atau event-event yang akan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Pasundan Bisnis Club. Setelah sekretaris, tentunya bakal ada bendahara untuk mengatur keuangan masuk dan keluar Pasundan Bisnis Club. Kemudian ada bidang usahanya. Nah, bidang usaha ini ya tentunya kita bakal berkecimpung atau terjun di dunia bisnis gitu. Bagi kalian yang mau tahu tentang bagaimana sih mengelola suatu bisnis kecil-kecilan, misalkan penjualan, open pre-order dan lain sebagainya, kalian bisa bergabung di bidang usaha. Kemudian ada bidang art atau mungkin juga bisa disebut bidang yang bersinggungan atau yang termasuk ke bidang kesenian dan keterampilan mungkin ya. Kalau misalkan kalian suka menggambar, melukis, menyanyi atau dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seni, kalian bisa bergabung ke bidang art ini. Kemudian yang suka olahraga bisa bergabung ke bidang sport. Kita juga bakal kalau misalkan dari kalian ada usul atau ada saran, kritik, dan lain sebagainya untuk mengadakan sebuah acara, kita bakal mengevaluasinya dan mungkin bisa menerapkannya dan merealisasikan apa yang kalian butuhkan. Gitu. Kemudian ada public speaking. Nah, sebetulnya public speaking ini emang betul-betul sangat bermanfaat atau berguna bagi kalangan mahasiswa dan juga nanti setelah kalian lulus dari universitas. Karena berbicara di depan orang banyak itu tidak banyak yang ahli gitu. Masih banyak yang takut, yang gempar dan lain sebagainya. Gitu. Termasuk saya juga masih gempar-gempar ini. Nah, yang terakhir itu selain kita mengolah jasmaninya, kita juga bakal mengolah rohaninya. Gitu. Nah, kita juga suka mengadakan kajian-kajian keagamaan. Nah, yang terakhir
yaitu tim komisariat, yaitu yang tadi dijelaskan oleh Kang Akmal sebagai mungkin dapat disebut tangan kanan atau kepanjangan tangan dari tim Humas Kopma Unpas ini. Karena Kopma Unpas ini kan kampusnya bercabang gitu, bukan bercabang, tersebar di mana-mana. Nah, kalau misalkan dikelola oleh satu orang takutnya menyusahkan, jadi kami meminta bantuan kepada rekan-rekan anggota yang bersedia menjadi tim komisariat untuk membantu mempromosikan Kopma Unpas di berbagai kampus biar lebih mendapatkan esensi kedekatannya dengan kampus-kampus terkait gitu. Mungkin dicukupkan sekian dari materi saya, sharing dari saya, dan selanjutnya ada ada jajaran kepengurusan Kopma Unpas yang mungkin tadi kalian pas perkenalan mungkin kelewat atau kurang jelas, mungkin dapat dilihat di sini. Nah, jadi inilah kepengurusan Koperasi Mahasiswa Universitas Pasundan periode 2020-2021. Sekian presentasi dari saya atau materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di Kopma Unpas. Selamat bergabung. Yang belum bergabung, ayo cepat bergabung. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.